Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Oleh karena itu, sebelum kita akan mulai pembahasannya, saya ingatkan kepada adik-adik agar kiranya mempersiapkan alat tulis menulis dan juga buku siswa. Nah, sekarang adik-adik kita akan bahas satu persatu mengenai pembagian pecahan. Pembagian pecahan yang pertama kita akan bahas adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Iya, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Bilangan asli itu adik-adik adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adik-adik. Jadi ini adalah bilangan asli. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tak terhingga. Nah, itu adalah bilangan asli. Nah, sekarang bilangan asli ini kita akan bahagi dengan pecahan biasa. Nah, contoh pecahan biasa adik-adik ya. 1/2, 2/3, 3/2, 2/5, dan ya seterusnya adik-adik ya. Nah, jadi untuk pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri antara bilangan pembilang ya dan bilangan penyebut. Itu pecahan biasa. Nah, sekarang apabila kita akan bertemu dengan pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, bagaimana caranya? Contoh soal misalnya bilangan asli 1 dibahagi pecahan biasa 1/2. Nah, sama dengan berapa adik-adik? Nah, ini contoh soal pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, cara menyelesaikan adalah adik-adik bagaimana? Nah, cara menyelesaikan adalah dengan yang pertama yang harus adik lakukan adalah pembagian ini adik-adik harus rubah menjadi perkalian. Sehingga 1 dibahagi akan menjadi 1 dikali. Ya, 1 dibagi, ya 1 dibahagi di sini itu akan berubah menjadi 1 dikali. Ya, atau pembagian di sini akan berubah menjadi perkalian. Nah, kemudian 1/2 ini kita akan balik menjadi 2/1 adik-adik. Jadi selain pembagian kita harus balik menjadi perkalian, 1/2 kita akan balik menjadi 2/1. Sehingga yang tadinya 1 dibahagi 1/2, maka penyelesaiannya menjadi 1 dikali 2/1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 1 dikali 2 berapa adik-adik? 1 dikali 2 adalah ya 2/1. Seperti itu ya. Nah, sekarang hasilnya adalah 2/1. 1 dibahagi 1/2 sama dengan 2/1. 2/1 atau 2 dibahagi 1 ya. 2 dibahagi 1 sama dengan 2 ya. 2 dibahagi 1 tetap sama dengan
2 ya. Oke, contoh soal berikut lagi. Misalnya 6 dibahagi 1/4. Ya, untuk mengerjakan perkalian ini adik-adik, langkah pertama yang harus adik lakukan adalah mengubah pembagian ini menjadi perkalian. Jadi 6 bahagi 1/4 menjadi 6 dikali 1/4, kita balik menjadi 4/1. Sehingga jadi 6 kali 4/1. 6 dikali 4 berapa? 24 per 1. 24 dibahagi 1 sama dengan 24. Ya, hasilnya 24. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Ya, oke. Jika adik-adik sudah paham, sekarang kita lanjutkan pada pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contoh soal, misalnya 6 dibahagi 1/4. Ini adalah pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan campuran. Jadi, langkah yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu adalah mengubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Oke, jadi kita fokus mengubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita tulis kembali 6 dibahagi. Ya, kita jangan dulu merubah apa-apa, kecuali hanya merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 6 dibahagi 1 dikali 4 ditambah 1. 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Per, ya penyebutnya 4. Jadi per 4. Nah, sekarang kita sudah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, namun kita belum membaliknya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan. Nah, 6 dibahagi, kita harus rubah pembagian menjadi perkalian. Jadi 6 dibahagi menjadi 6 dikali 5/4, kita balik menjadi 4/5. Sama dengan 6 dikali 4 sama dengan berapa? 24 per 5. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 24/5. Ya. Nah, sekarang untuk menyederhanakan ini, kita harus coba ke pecahan campuran. Pecahan per 5. Nah, sekarang untuk mencari bilangan asli di sini, kita cari angka ya pengali 5 yang dekat dengan 24. 5 dikali berapa dekat dengan 24? Ya, 5 kali 4. Oke. 5 kali 4 kan sama dengan 20. Ya. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang sisa berapa lagi dia menjadi 24? Nah, sisa 4. Nah, sekarang 24 bahagi 5 menjadi 4/5 jika kita rubah menjadi pecahan campuran. Itulah hasilnya adik-adik ya. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Nah, sekarang adik-adik, contoh soal yang kedua lagi tentang soal pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Misalnya ya, 4 dibahagi 1/2. Ya, yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, kita tulis kembali 4 bilangan asli dibahagi
Sekarang ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2 ditambah 1, ya 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 per penyebutnya adalah 2. 3 per 2. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini adik-adik, kita tinggal membalik ya. Pembagian kita rubah menjadi perkalian dan pecahan kita tulis secara terbalik. 4 dibahagi menjadi 4 dikali 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3. Nah, sekarang adik-adik kita tinggal langsung mengalihkan bilangan asli ini dengan pembilang 4 dikali 2 sama dengan 8 per 3. Nah, kalau bilangan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini kita harus sederhanakan ke pecahan campuran. Nah, per 3 adik-adik ya. 3 dikali berapa? Mendekati 8. 3 kali 2 sama dengan 6 ya adik-adik ya. Nah, selisih berapa dia? Menjadi 8. Selisih 2. Nah, sehingga jika dikali dan ditambah dengan 2, itu akan menghasilkan 8. Nah, jadi hasilnya jika berbentuk pecahan biasa 8 per 3, jika berbentuk pecahan campuran 2 per 3. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Iya, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, contoh soal 2/4 dibahagi 3 per 5. Nah, ini adalah bilangan pecahan campuran dan ini adalah bilangan pecahan biasa. Nah, sekarang kita menyelesaikan pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya adik-adik adalah adik-adik harus mengubah dulu pecahan campuran. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 4. Nah, 3 kemudian 3 dibahagi 5. Ya. Nah, sekarang kita tinggal membalik ya. Membalik pecahan yang keduanya ini ya. Kemudian bahagi, kita rubah menjadi perkalian. Nah, sekarang kita tulis kembali 9 per 4. 9 per 4. Nah, bahagi ini akan menjadi kali ya. Kali 3 per 5 ini kita harus balik menjadi 5 per 3. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. 9 dikali 5 sama dengan 45. 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya adalah 45 per 12. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan menjadi, nah, oke, sederhanakan atau kita rubah menjadi pecahan campuran.
akan menjadi, nah langsung saja tulis penyebutnya per 12 karena di sini penyebutnya adalah per 12, maka pecahan campurannya adalah per 12 juga. Per 12, 12 dikali berapa? Ya, mendekati 45. Ya, oke. 12 dikali 3. 12 dikali 3 sama dengan 36. Iya, 36. Nah, 36 ditambah berapa? Sama dengan 45. Ya, tambah 9. Nah, jadi jadi pecahan campurannya menjadi 39 per 12. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan juga adik-adik ya. Kita masih bisa sederhanakan 9 per 12-nya ini. Menjadi, ya, ini kita sederhanakan saja ya untuk pecahan biasanya. Bilangan asli tidak usah saja. Hanya pecahan biasanya saja kita sederhanakan. Nah, dengan cara membagi ya dengan angka yang sama ya antara 9 dan 12 ya. Jadi kita cari faktor dari 9 dan 12 yang dapat membagi habis ya. Nah, 9 dapat kita bahagi habis dengan angka ya, dan 12 dapat kita bahagi habis dengan angka berapa. Jadi kita harus bagi dengan satu angka yang dapat membagi habis angka 9 dan 12 ini. Kira-kira angka berapa adik-adik? Kalau 2, 9 dibagi 2 tidak bisa. Tidak habis ya. 12 dibagi 2, nah itu habis. Tapi kalau 9 itu tidak habis. Nah, jadi untuk menyederhanakan ini kita cari faktornya. Faktornya yang dapat membagi habis 9 dan 12 adalah 3 adik-adik ya. 3. Sehingga ini kita harus bahagi 3. 9 dibahagi 3 sama dengan 3. 12 dibahagi 3 sama dengan 4. Kemudian bilangan asli di sini kita pindahkan. Ya, seperti itu. Oke. Contoh soal yang kedua lagi adik-adik. 2/1/5 dibahagi 1/6. Ya, apa yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu? Yaitu mengubah pecahan campuran. Jadi kalau bisa saya tulis di sini langkah-langkahnya. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 per 5. Atau bisalah saja langsung ya, dibahagi 1/6. Bahagi kita langsung dikali saja, ganti. Kali 1/6 langsung kita balik. Ya, 1/6 kita balik menjadi 6/1. Supaya dia cepat ya. 11 kali 6 sama dengan 66. 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke. Sekarang kita ubah menjadi pecahan campuran per 5. 5 dikali berapa sama dengan 66. Atau bukan 5 kali berapa sama dengan 66 ya.
5 dikali berapa? Ya, mendekati 66. Ya. 11, 12 ya. 12 kali 55 berapa? 60. 13 ya. Ya, coba dicari 13 kali 5. 13 kali 5 berapa? Berapa adik-adik? Iya, 13 dikali 5 sama dengan 65. Berarti kalau di sini 13, ya, maka hasilnya sudah 65. Jadi selisih berapa lagi? Ya, sama dengan 66. Selisih 1. Jadi hasilnya 13/5. Seperti itu adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik. Udah paham? Ya, oke. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Nah, sekarang untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, sekarang pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya. Contoh soal misalnya 2/3/4 dibagi 1/5. Nah, namanya kalau dia masih dalam berupa pecahan campuran, maka yang harus adik-adik lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita rubah saja menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 tambah 3 sama dengan 11 ya. 11/4. Nah, sekarang kita langsung, ya, hasilnya kita langsung balik saja di sini ya. Oke, bahagi menjadi kali ya. Kalau untuk pembagian, maka pengerjaannya itu akan berubah menjadi perkalian. Nah, 11 dibagi 4 dikali. Ini kita robah. Setelah menjadi hasilnya, kita langsung balik saja. Ya, balik pecahannya. 1 dikali 5 sama 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 6/5. 6/5 kita balik saja menjadi 5/6. Jangan bingung adik-adik ya. Karena kalau untuk pembagian itu, kita harus membalik ya pecahannya. Kita harus membalik pecahan yang keduanya adik-adik ya. Jadi kita harus membalik pecahan keduanya ini. Kemudian yang bahagi ini kita harus rubah menjadi kali. Seperti itu. Nah, contoh ini ya. Contoh ini 2/3/4 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/4. Bahagi tadi yang di sini itu akan dirubah menjadi kali. Dan 1/5 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Tapi karena ini pembagian, maka pecahan yang keduanya harus kita balik. 6/5 kita balik menjadi 5/6. Nah, sekarang kita tinggal langsung mengalikan. 11 dikali 5 sama dengan 55. Per 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, oke. Ini masih bisa disederhanakan adik-adik ya. Oke, per 24. 24 dikali berapa mendekati 55? Ya, dikali 2 ya.
24 dikali 2 sama dengan 48. 48 ke 55 itu selisih berapa? Ya, 48 ke 55 itu selisih ya 7. Sehingga 55 per 24 itu menjadi 27 per 24. Jadi begitu cara pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, sekarang adik-adik kita bahas bagaimana cara mengerjakan soal perkalian dan pembagian pecahan. Contoh soal misalnya 3/4 dikali 1/2 dibahagi lagi 2/5. Ya, jadi untuk mengerjakan perkalian dan pembagian pecahan ini adik-adik, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengubah pecahan campuran itu ke pecahan biasa. Ya, mengubah pecahan campuran Nah, sekarang pecahan campuran adalah yang mana adik-adik? Iya, ini. Pecahan campurannya ini. Jadi kita tulis kembali 3/4 dikali, ini kita langsung rubah saja. 1 dikali 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Nah, sekarang untuk pembagian karena ini tidak ada pecahan campuran, ini sudah menjadi pecahan biasa. Pembagian ini kita langsung ya rubah menjadi kali, ya. Dikali, jangan lupa ini harus kita balik ya, karena pecahan berikutnya itu pada pembagian itu harus kita balik setelah kita rubah bahaginya menjadi kali, ya. Maka jangan lupa angka berikutnya itu harus dibalik. Yang 2/5 menjadi 5/2. Nah, jadi cara menyelesaikan seperti ini adik-adik. Sekarang kita tinggal mengalikan. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya, 9 dikali 5 sama dengan 45. Nah, setelah itu penyebutnya kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Seperti itu adik-adik. Jadi hasilnya 45/16. Nah, contoh kedua lagi adik-adik. Contoh kedua, 1/3 dikali 1/2 dibahagi 3/5. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran yang ini adik-adik. Kita harus rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 1. 4/3. Dikali. Ya, dikali 1/2. Nah, ini pembagian kita rubah saja menjadi kali. Ini kita balik menjadi 5/3. 3/5 kita rubah, kita balik menjadi 5/3. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan perkalian. 4 dikali 1, 4 dikali 5 sama dengan 20. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi hasilnya adalah 20/18. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Ya, oke. Nah, jika adik-adik sudah paham, maka selesai sudah pembahasan
mengenai pembagian pecahan adik-adik. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan materi yang beda pada pertemuan berikutnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.